الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dan malam hari ini kita sampai pada ayat 208 ya. Kemarin kita sudah mengkaji ayat 204 sampai dengan 207 surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang mereka memiliki sifat memiliki sifat di mana mereka itu senang menunjukkan dirinya. May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Jadi mereka itu punya kebiasaan untuk menunjukkan kebanggaan apa yang dia miliki dengan perkataan-perkataan yang tinggi. Jadi mereka memang memiliki sifat di mana di dalam ayat ini para ulama menjelaskan yaitu sifat orang munafik. Yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Jadi mereka memiliki satu karakter di mana ketika kita melihat mereka berbicara dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama ya. Jadi kalau bicara masalah Islam itu paling pinter. Kemudian gayanya paling islami. Jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling hebat di dalam beragama ini. Wa huwa aladul khisam, tapi pada dirinya, pada hakikatnya dia itu ingin mengadu domba. Permusuhannya itu kepada Islam sangat besar. Dan di sini disebutkan bahwa mereka itu memiliki keinginan, yaitu keinginan supaya apa? Meraih kesuksesan dunia. Ya. Ingin jabatan, tapi jabatannya itu diraih dengan apa? Dengan menjual agama. Ya. Ingin mendapatkan harta itu didapatkan dengan cara apa? Menjual agama. Nah, begitu juga ingin mendapatkan seorang akhwat misalnya, ingin menikahi seorang wanita yang mungkin wah ini harus saya dapatkan ini karena cantik, kaya, solihah. Dia berpura-pura untuk menjadi orang baik. Nah, berarti apa? Untuk mendapatkan wanita ini, mendapatkan perempuan ini, dia rela untuk melakukan sesuatu yang memiliki agar tujuannya berhasil.
Nah ini ayat sebelumnya ya, supaya kita nyambung ya. Nyambung dengan ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Setelah Allah memberitahukan kepada kita sifat orang munafik itu suka menjual agama, kemudian sifat orang yang bertakwa pada ayat berikutnya adalah apa? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka menjual dirinya untuk kepentingan agama. Kalau orang munafik menjual agama untuk kepentingan dunia. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia menjual dirinya untuk kepentingan agama, berkorban. Ya. Yang mungkin kemarin tidak mengikuti kajian ini, sedikit saya ya ulangi ya, sedikit saja tapi ya, kisah tentang salah satu sahabat. Siapa? Pak Romi masuk? Enggak, ya berarti enggak hafal. Yang masuk. Sahabat siapa kemarin? Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Ya, seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia dari Romawi ke Mekah berdagang, kemudian kaya, kemudian ikut Rasulullah masuk Islam. Tetapi begitu hijrah dia tertinggal. Ya. Lah pada saat dia mau berhijrah ke Madinah, dihalang-halangi oleh orang Quraisy dan dia ya dikasih persyaratan, kamu boleh menyusul Muhammad, tapi dengan syarat tinggalkan semua hartamu. Apakah dengan aku tinggalkan hartaku kamu mengizinkan aku menyusul Muhammad? Iya. Ya, baik, mari saya tunjukkan hartaku. Semuanya hartanya ditunjukkan ya. Punya kebun, punya warung, punya ya toko, semuanya dikasihkan. Ini ambil semuanya. Semuanya sudah saya kasihkan. Tidak ada yang tersisa. Apakah aku boleh pergi? Iya. Semua ditinggalkan. Ya. Juga berkaitan dengan sahabat Khubayb bin Adi, di mana Rasulullah memerintahkan 10 orang sahabat dikirim untuk mengintai pergerakan orang-orang kafir di Mekah. Dikirimlah 10 sahabat ini dan kemudian 10 sahabat ini tidak tersisa, semuanya dibunuh oleh orang Quraisy. 8 orang terbunuh, tinggal 2, Zaid dan Khubayb. Kemudian Zaid digantung, kemudian tersisa 1, Khubayb bin Adi. Karena apa? Khubayb ini pada perang Badar dia berhasil membunuh salah satu pemimpin Quraisy, yaitu Haris bin Amir. Pemimpin Quraisy berhasil dibunuh oleh sahabat Khubayb. Ketika Khubayb ini berhasil ditangkap, dibawa ke Mekah, Bani Haris ini mendengar, oh ini yang dulu membunuh bapak kita ini. Akhirnya dia menjadi budak, dibeli, dan oleh mereka Bani Haris ini digantung, Pak. Nah, ini Khubayb bin Adi. Nah, tetapi Khubayb ini karena dia adalah salah satu sahabat mulia dari kalangan Ansor, maka dia tidak gentar meskipun dalam kondisi digantung. Nah, disinilah orang yang bertakwa itu rela menjual nyawanya, rela menjual dunianya untuk kepentingan agama. Dia rela mati untuk kepentingan Islam. Ya. Sampai-sampai ya, Khubayb bin Adi ini oleh Rasulullah diperintahkan sahabat, siapa ketika Khubayb ini dihukum gantung, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kabar ini kepada Rasulullah. Ya. Setelah digantung meninggal, besoknya sudah sampai kabar kalau Khubayb dengan 9 sahabat ini dibunuh oleh orang Quraisy. Rasulullah memerintahkan agar apa? Cari tahu di mana Khubayb dibunuh oleh mereka. Hidup atau mati, bawa ke Madinah. Karena perintah Rasulullah, hidup atau mati, dibawalah
Hubaib ini ke Madinah. Ya. Begitu setelah dihukum, dipanah, ditombak, dipedang, ya, badannya penuh dengan luka-luka. Itu pun orang-orang Quraisy tidak merelakan untuk dibawa ke Madinah. Ya, ketika ketahuan dikejar, Pak, dikejar. Padahal sudah mati. Itulah keutamaan seorang mukmin itu. Matinya pun ditakuti, Pak. Ya, matinya pun ditakuti. Ya. Dibawalah sampai akhirnya dia ini terkenal dengan sahabat Baliul Ard. Ya. Kenapa? Dikejar kemudian sampai orang-orang Quraisy itu mendapatkan bahwa Hubaib ini dibawa oleh dua orang sahabat ke Madinah. Di tengah jalan terjadi pertempuran sampai bumi ini terbelah. Ada peristiwa pada saat itu terbelah dan mayatnya sahabat Hubaib bin Adi ini masuk ke dalam bumi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mereka tidak dapat apa-apa. Nah, inilah ya, bedanya orang munafik dengan orang beriman. Ya, saya ulangi sekali lagi, kalau orang munafik dia itu menjual agama untuk kepentingan dunia, apapun caranya. Ya. Dan orang beriman, orang yang bertakwa, dia menjual dunianya, menjual jiwanya untuk kepentingan agama. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-208. Dan ini ayat ini fa insyaallah ayat yang sering dihafal ya. Yang sering dihafal, ayat yang sering mungkin kita dapatkan penjelasan-penjelasan dari para ustadz. Ya, atau kita sudah hafal, ya, paling tidak ya mungkin dengar kafah itu aja ya, kafah. Wah, kafah ini apa ya? Oh, ternyata ada ayatnya. Nah, ini kita mengkaji satu ayat saja ya, untuk malam ini satu ayat saja, karena mungkin ada beberapa penjelasan yang sangat penting yang harus kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Kita terjemahkan dulu ayat ini secara bahasa ya. Kemudian nanti kita kaji penjelasannya dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini berlaku untuk siapa? Orang-orang beriman. Nah, panjenengan mukmin napa kafir? Mukmin napa munafik? Mukmin, alhamdulillah. Berarti ayat ini untuk kita. Allah memanggil kita hari ini, malam ini. Ya bukan malam ini saja. Setiap hari, setiap detik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa seruan Allah Subhanahu wa taala? Pada malam ini kita diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu ya, dakhala yadkhulu, udkhulu fis-silmi kafah. Apa? Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah. Kafah itu totalitas, Pak. Totalitas berarti total ya. Enggak boleh separuh-separuh, enggak boleh ya seperapat, enggak boleh sepertiga. Ya, total ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan ini apa saja? Nanti dijelaskan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga nanti dijelaskan juga oleh
Ibnu Qayyim rahimahullah. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, coba kita membahas ayat ini ya. Yaqulullahu ta'ala amran ibadihil mu'minina bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman, al-musaddiqina bi rasuli, yang percaya ya, kepada rasulnya, ayyakhudu bi jami'i ural islami wa syara'ih. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu agar mereka orang-orang beriman mengambil seluruh tali agama ya, mengambil seluruh bagian yang ada di dalam Islam, wa syara'i, dan syariat-syariatnya. Nah, ini jami'un ya. Jadi semua ajaran, semua perintah, semua syariat yang ada di dalam Islam hendaknya kita ambil. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, jangan sampai sebagai seorang muslim kita mengambil sebagian ajaran Islam dan membuang sebagian yang lainnya. Dan membuang sebagian yang lainnya. Yang cocok diamalkan. Oh iki enak iki ya. Ini cocok dengan saya. Oh ini Islam betul ini ya. Wah, ini enak ini Islam ini ya. Ya, cocok ini. Begitu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pikirannya, dibuang jauh ya. Yang namanya jilbab itu kan tidak wajib ya. 5 tambah 5 itu kan 10. Kan tidak harus 5 tambah 5. 7 tambah 3 juga 10. 6 tambah 4 juga 10. Ya. Berarti kan ada cara lain untuk memahami Islam ini, ada cara lain. Ya tidak harus begitu. Tidak harus seperti yang ada di dalam tulisan itu. Nah, ya nggak cocok ya, karena memang nggak suka pakai penutup auratnya ya. Nah, macam-macam ada alasan untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintah Allah, macam-macam. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan jangan diambil ya. Jangan mengambil sebagian kemudian membuang sebagian yang lainnya, ambil semuanya. Udkhulu fi silmi kafah wal amalu bi jami'i awamirihi, dan mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarku jami'u zawajirihi mastata'u min dalika, dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'u ya, apa yang kita mampu kita laksanakan. Jangan sampai ya larangan-larangan ini kita kita modifikasi ya, kayak sepeda motor dimodifikasi ya. Misalnya riba itu jelas-jelas haram, bahkan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia cari-cari alasan. Nek utangiku nanggone bank, tapi untuk kepentingan santunan, untuk kepentingan kalau kita nggak kerja memang terpaksa, nggak apa-apa ya, halal. Ada banyak alasan ya, mencari-cari ya, ini banyak orang-orang yang menjadikan syariat Islam ini atau larangan-larangan dalam Islam ini tetap dilaksanakan dengan apa? Memakai alasan-alasan yang justru menjadikan Islam itu buruk, menjadikan Islam itu tidak murni. Padahal kalau kita melaksanakan seluruh ajaran Islam, kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa?
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ada nyambung, Pak, dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah dengan melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jangan dipilih-pilih, milih-milih yang enak, ya, yang ajarannya yang cocok dijalankan, yang tidak dijauhi. Nah, ini bukan karakter Islam. Udkhulu fis silmi kafah, Ibnu Abbas menjelaskan, yakni al-Islam. Masuklah kalian fis silmi, udkhulu fis silmi, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam. Maknanya adalah aslama yuslimu, islaman, yaitu berserah diri. Nah, ini berserah diri. Kemudian Ar-Rabi' bin Anas juga menjelaskan udkhulu fis silmi yakni at-ta'ah. Masuk ke dalam Islam itu artinya adalah at-ta'ah. Kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ini perintah, Pak, Bu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, yaitu kepada Islam. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kedua adalah maknanya fis silmi itu at-ta'ah, yaitu menjalankan ketaatan. Nah, ini tidak ada khilaf, ya, tidak ada perselisihan. Maka kalau kita masuk ke dalam Islam, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Ya. Udkhulu fis silmi kafah. Apa maknanya kafah? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, ya. Kafah ay bimakna jami'an. Jami'an. Jami'an itu semuanya. Jadi masuk ke dalam Islam jami'an, semuanya, semua aturan Islam harus dilaksanakan. Ya. Wa qala Mujahid ay i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil birri. Kafah itu juga bermakna adalah mengamalkan semua apa yang ada di dalam Islam dengan betul-betul melakukan kebaikan di dalamnya. Nah, ini tafsirnya. Sehingga udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, totalitas itu pertama kita menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Ya. Kemudian kafah ini adalah kita berkarya, beramal sebanyak-banyaknya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini udkhulu fis silmi kafah. Ayat ini turun berkenaan dengan pada saat itu ada beberapa dari kalangan Yahudi masuk Islam. Ya. Ada orang-orang Yahudi ini yang masuk Islam. Kemudian aslama minal Yahudi wa ghairihim ka Abdullah ibn Salam wa Asad bin Ubaid wa Tha'labah wa ta'ifatun asta'dzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini yang masuk Islam itu suatu hari dia minta izin kepada Rasulullah fi ayyusabbitu wa ayyaqumu bit taurati lailan. Jadi suatu hari datang kepada Rasulullah, kemudian izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin supaya saya beribadah di hari Sabtu.
Nah, hari Sabtu ini ibadahnya siapa? Orang Yahudi ya. Sabtu. Wa ayyaqumu bit-taurati lailan, dan diizinkan oleh Rasulullah untuk apa? Minta izin untuk membaca Taurat pada malam harinya. Jadi hari Sabtu beribadah, kemudian pada malam harinya mereka minta izin untuk membaca Taurat. Ya. Fa'amarahumullahu biiqamati sya'airil islami wal istighali biha amma adaha. Maka turunlah ayat ini dan kemudian diperintahkan kepada mereka untuk menunjukkan syiar-syiar Islam wal insighali biha, dan sibuk untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Nah, ini. Jadi tidak boleh, dan Rasulullah memberikan petunjuk kepada mereka melalui wahyu ini. Mereka pun diajarkan untuk melaksanakan syiar-syiar Islam. Ya. Di dalam Islam itu ibadahnya atau ada hari raya dalam satu pekan itu bukan hari Sabtu, tapi hari apa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kemudian juga di dalam Islam itu ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga ada ibadah umroh, ada ibadah haji yang sebelumnya kita bahas ya ayatnya. Nah, syiar-syiar Islam inilah yang hari ini perlu kita dakwahkan kepada umat. Nah, ini. Jadi kalau hari ini kita sebagai seorang muslim justru kita ini sibuk untuk melakukan ya atau melaksanakan amal-amal di luar Islam, nah ini akan tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Namanya mereka ini ya punya keyakinan gitu ya. Dulu sebelum masuk Islam itu dia meyakini bahwa agama Yahudi ini adalah yang paling benar. Tetapi ketika datang Islam, di Taurat itu juga ditunjukkan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Sama di dalam kitab Injil juga begitu. Ya, inilah hidayah yang datang kepada mereka. Sehingga kalau mereka sudah masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Harus totalitas. Tidak boleh dia ngikuti ajaran yang lain. Tidak boleh dia memilih ajaran yang lain. Waduh, tidak enak saya kok meninggalkan semua ajaran nenek moyangnya. Nenek moyang ini kan masih ya punya kebiasaan begini dan begini. Nah, ini. Sehingga apa? Sehingga kita akan mudah untuk melanggar syariat-syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini ya, wa minal mufassirina may yaj'alu qawluhu kafatan halam minad dakhilina ay udkhulul Islam kullukum, yaitu bahwa kafah adalah masuk Islam kullukum, seluruhnya ya, tidak sebagian-sebagian. Wa huwa annahum amaru kulluhum ay ya'malu bi jami'i syi'bil iman wa syara'il Islam, dan mengerjakan semua apa yang menjadi keyakinan iman kita dan syiar-syiar Islam yang ada di dalamnya. Nah, sudah tidak ada lagi alasan Bapak Ibu ya bahwa kita tidak melaksanakan Islam ini keseluruhannya. Islam ini mencakup segala ya sendi kehidupan, di dalam kehidupan umat Islam ya, di dalam kehidupan manusia. Ada pendidikan, ada politik, ada ya sosial, ada budaya, ada seluruhnya, bahkan ya masalah militer pun ada di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sebuah peperangan, bagaimana Rasulullah mendidik rumah tangga, mendidik anak-anak, mendidik keluarganya, mendidik istrinya. Bahkan Rasulullah
Beliau adalah seorang pemimpin negara. Ya. Beliau pemimpin negara, beliau juga komandan perang, beliau juga adalah suami terbaik di dalam rumah tangga. Beliau ya semua ada di dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam ini sempurna. Ya. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Semua sudah lengkap, tidak ada alasan. Ya. Kalau ada orang yang punya pemikiran lain seperti hari ini kita ini tidak dalam fase Madinah, kita masih ada di Mekah ini, ya kembali kepada sejarah. Karena apa? Karena Islam belum menang. Berarti apa? Kalau masih di Mekah, tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat. Pernah nggak menemukan yang seperti ini? Ada. Jadi bukan mereka itu nggak sholat karena apa ya? Nggak wajib sholat tetap wajib, tetapi karena hari ini ya peta politiknya kita ini mendudukkan dirinya sebagai seorang muslim yang berada pada fase Mekah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Karena apa? Sholat itu diperintahkan, diwajibkan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mana? Di Madinah. Ya. Jilbab juga begitu. Jadi tidak ada alasan kita tidak melaksanakan syariat kafah ini, ya. Apalagi menggunakan fase Mekah dan fase Madinah, ya. Fase Mekah dan fase Madinah. Ya, kita menggunakan fase Mekah, fase Madinah pas sholat saja. Padahal fase Mekah itu apa? Perjuangannya luar biasa, ya. Rasulullah memerintahkan hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian Rasulullah hijrah kedua ke Habasyah juga. Rasulullah diboikot 3 tahun, sampai beliau dan para sahabat itu makan daun-daunan, Pak. 3 tahun, Pak, diboikot oleh orang Quraisy, ya. Dan para sahabat, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sampai seperti itu. Ya. Apakah masih tetap fase Mekah? Ya. Oh, panjenengan sehat sedoyo, ya, bisa makan, bisa sekolah, bisa kerja, bisa macam-macam, ya. Nah ini, pas waktu sholat kok pas fase Mekah, ya. Nah, inilah Islam. Islam itu kafah, Islam itu sudah sempurna. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk udkhulu fi silmi kafah, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, ini yang paling penting. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita masuk Islam secara kafah, ya. Tidak milih-milih mana yang enak, mana yang nggak enak, ya. Sebagian diambil hukumnya, syariatnya, sebagian dibuang. Semuanya harus dipakai. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kalian mengikuti apa? Langkah-langkah setan. Nah, ini penting, ya. Karena setan inilah yang menggoda kita untuk tidak melaksanakan syariat Allah. Karena setan inilah mereka menggoda kita untuk tidak melaksanakan Islam kafah, ya. Nah, akhirnya ada bisikan-bisikan. Karena setan itu jangan dikira setan itu hanya dari kalangan jin, ya. Setan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Lah, yang paling banyak, yang paling jenengan temui setan berbentuk jin apa manusia, Pak? Nah, menungso, ya. Asline wis yakin, mantep, madep, ragu-ragu. Waduh, ya. Sampean kok nek misale ngaji, nek misale nang dikruwa wis mesti keras, ya. Radikal, macem-macem, ya. Diweden-wedeni, akhirnya mundur. Wis, tetap maju. Tetap maju. Berarti setannya kalah. Nah, setan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, innahum lakum aduwwum mubin. Dia tidak akan putus asa, terus
terus menggoda kalian. Karena apa? Mereka adalah sesungguhnya mereka itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, ini langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan, wala tattabi'u khutuwati syaiton ay i'malu bit ta'at wajtanibu ma ya'murukum bi syaiton. Di dalam ayat ini disebutkan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, ai i'malu bit ta'at. Teruslah kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah, wajtanibu ma ya'murukum bi syaiton. Dan berusahalah untuk menjauhi semua apa yang dibisikkan oleh setan kepada kalian. Jauhi apa yang diperintahkan oleh setan kepada kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan jahat, wal fahsya, dan melakukan apa? Keburukan, ya. Menggoda kita, menyuruh kita untuk mengajak melakukan keburukan, bisu'i wal fahsya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka mengatakan sesuatu dengan atas nama Allah, sesuatu yang mereka tidak ketahui. Wa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, ini yang paling banyak. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu mengajak kelompok-kelompok, mengajak manusia ini, mengajak kelompok-kelompok di antara manusia ini liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini sifatnya setan. Oleh karena itu wala tattabi'u khutuwati syaiton. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Qala al-mutarrif aghasya ibadallahi li abidillahi syaitan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat ay adiltum anil haq ba'da ma qamat alaikumul hujaj. Fa'lamu annallaha azizun ay fintiqami la yafutuhu haribun wa la yaghlibuhu ghalibun hakimun fi ahkamihi. Nah, di dalam ayat ini innahu lakum aduwwum mubin, yaitu mereka berusaha untuk menjauhkan kalian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh setan, ya. Apa godaannya, Pak? Ya. Dirayu untuk memakan buah, ya. Yang itu adalah salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya manusia. Ya. Padahal ini sudah di surga ini, ya. Ya, sudah di surga. Ada yang mengatakan seandainya dulu Adam tidak melanggar, kita berada di surga semua ini, ya. Karena gara-gara Adam kita jadi sekarang di dunia, ya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam digoda oleh setan, ya, oleh iblis laknatullah alaihi. Dan iblis ini bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la aghwiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka semuanya illa min ibadikal muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan Islam dan masuk Islam secara totalitas harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, kaitan dengan ayat sebelumnya, ada orang-orang munafik itu yang menjual agama untuk kepentingan dunia. Maka dengan Islam kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjual apa yang kita miliki di dunia ini untuk kepentingan Islam.
Maka melaksanakan syariat Islam ini adalah sebuah kemuliaan, sebagaimana Umar ibnu Khattab radhiyallahu an mengatakan, a'azzaniyallahu bil Islam. Kita ini a'azzanallahu bil Islam. Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka selain Islam, adzallanallah. Kalau kita memilih jalan selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Maka menjadi seorang muslim itu harus yakin, Bapak Ibu, ya. Hari ini kalau tidak yakin, maka kita akan betul-betul mengikuti khutuwati syaiton, jalan-jalan setan ini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 4 langkah setan, ya, yang mungkin ini juga menjadi bagian untuk menjauhkan kita dari melaksanakan syariat Allah. Di dalam sebuah kitab disebutkan, dalam kitab Al-Fawaid, ya, yang sangat terkenal kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, imsaku fudulin nadhar wal kalam wat ta'am wa mukhalatatin nas fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam. Nah, ada 4 jalan, ya. Setan ini menyesatkan manusia, menggoda manusia. Ada 4 jalan. Yang pertama adalah an-nadhru. Nadhara yandhuru. Mada? Apa? Bapak Ibu, an-nadhru. Setan ini menggoda manusia melalui jalan an-nadhar. Apa? Kalau yang tidur-tidur ini, ngantuk-ngantuk ini enak, ya, enggak tergoda, ya. Memejamkan mata, sudah enggak tergoda, udah pulang aja, tidur, lebih selamat, ya. Setan ini menggoda kita, menggoda manusia melalui an-nadhar, melalui pandangan mata. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke mana? Ya, semacam-macam, ya, turun ke bawah bisa, ya, melakukan, ya, turun ke tangan bisa, turun ke kaki bisa, ya. Pandangan mata ini adalah salah satu jalannya setan untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia, terutama, ya, pandangan mata kepada lawan jenis. Fitnah hari ini itu adalah fitnah, ya, tentang apa? Tentang wanita. Untuk laki-laki, ya. Untuk perempuan juga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, ya, mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 30, ya. Yang bawa Al-Qur'an monggo dibuka, ya. Ini diperingatkan kepada kita bagi laki-laki, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ya, bahwa hendaknya yaghudduna min absarihim, yaitu mereka menahan pandangannya. Ghaddul basar. Apa, Pak? Ghaddul basar. Oke, dihafalkan ini, Pak. Ya, surat An-Nur ayat 30, ya. Perintah apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukan kepala, ya. Kalau nunduk kepala nanti ya, nunduk kepala tapi masih bisa ngelirik gini, ya. Pandangannya, ya kan, ya. Ya. Menunduk kepala tapi melirik gini, apa doae, ya. Yang disuruh menundukkan ini pandangannya, ya. Ghaddul basar. Jadi pandangan, ya, ya. Dan ghaddul basar ini mempengaruhi, ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahfadhu furujahum, ya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan yahfaduna furujahum, memelihara kemaluannya. Nah, sekarang ini, ya, fitnah di mana-mana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terutama hari ini merebaknya zina.
Perzinahan di mana-mana. Bahkan sekarang sarana dan prasarana untuk melakukan perzinahan itu sudah tidak offline lagi, online. Ya. Online. Gini apa mboten? Wah. Ini semuanya ya. Bahkan anak-anak itu sudah memiliki fasilitas untuk melakukan zina. Perzinahan. Diawali dari apa? Diawali dari apa perzinahan ini? Dari pandangan mata. Ya. Coba nek merem turu ae wis insyaallah selamat ya. Makanya katanya Gus Paha ya. Ojo dikira wong turu iku gak oleh pahala, lebih selamat ya. Timbangane ngopi nyangkruk sampai bengi ya sing ditontok maksiat ya. Lebih selamat, lebih berpahala orang yang tidur turu wae nang omah turu wae. Lebih selamat. Lebih selamat dari perbuatan maksiat, dari pandangan yang tidak berguna. Ya, ini. Maka semua kemaksiatan itu berawal dari apa? Dari pandangan mata. Dulu pernah saya sampaikan di sini ya satu cerita ya. Cerita tentang seorang abid, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kafir, matinya dalam keadaan kafir karena apa? Karena terfitnah dengan melakukan zina. Ya, dititipi oleh saudaranya yang laki-laki karena mereka berangkat perang. Nah, di situ seorang abid awalnya ya rumahnya berpisah. Ya, lama-lama kok kasihan ngasih makan. Ya, ngasih makanan ya. Lama-lama ya kok nggak kelihatan siapa sih yang dikasih makan ini ya. Akhirnya apa? Diketuk pintunya dibuka. Akhirnya ketemu. Setiap hari ketemu ngasih makan. Ya. Nah, karena ya disitulah karena pandangan. Kalau sudah memandang itu turun kemana Pak? Turun ke hati. Terus terbayang-bayang. Ya. Terbayang-bayang terus akhirnya apa? Makanya perintah Allah ghaddul basar dan yahfadzuna furujahum, memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Sehingga apa? Abid ini tergoda. Akhirnya melakukan zina. Dari perzinahan ini kemudian akhirnya dia ketakutan ya. Sampai hamil ya. Dan kemudian saudaranya yang perempuan ini datang menanyakan ya. Dan akhirnya apa? Karena ketakutan. Disitulah awalnya perbuatan zina ini akhirnya sampai terjadi pembunuhan. Yang dibunuh itu bukan hanya wanitanya tapi juga ya, anaknya juga yang dikandungan. Kemudian sampai akhirnya dia matinya apa? Diselamatkan. Dia itu sebelum meninggal dunia didatangi oleh setan Pak, berbentuk manusia. Ya, kamu mau saya tolong? Iya. Ya. Dengan apa? Dengan syarat dia mengikuti setan ini dengan mensekutukan Allah. Kemudian akhirnya sudah. Ya, mau tidak mau saudaranya itu tetap mencari abid ini. Ternyata ketahuan bahwa saudarinya, adiknya dibunuh oleh orang ini, akhirnya dibunuh juga. Ya. Maka terakhir dia dibunuh dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada setan. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Ini berasal dari pandangan mata. Begitu juga wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati. Nah, ini juga perintah Ibu ya. Dan akhwat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah kepada wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna, sama. Yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Ya. Subhanallah, dengan datangnya Islam ini,
wanita ini sangat mulia di dalam naungan Islam. Yang sebelumnya wanita itu menjadi ya hina. Kenapa? Karena ya semaunya orang itu. Tidak menghormati wanita selayaknya mereka sebagai seorang perempuan ya. Maka di dalam Islam itu dilindungi ya, bahkan auratnya dijaga, kehormatannya. Wanita di dalam Islam sangat dilindungi. Kalau hari ini ada orang yang menuntut untuk emansipasi wanita, kebebasan para wanita, maka itu di luar Islam. Di luar Islam. Islam sudah sangat mengatur ya untuk kemuliaan wanita itu sendiri. Maka ini perlu mungkin ibu-ibu ada forum kajian ya, fiqhun nisa. Ya, ada fikih wanita, mungkin nanti ada kajian khusus ibu-ibu biar juga mengetahui apa saja yang harus dijaga, apa saja yang harus kita pahami di dalam melaksanakan syariat Islam khususnya untuk wanita. Nah, ini harus ada pembahasan secara khusus sehingga kita pun menjadi wanita yang mulia, wanita yang tidak diremehkan oleh orang lain. Sekarang ini di dalam keluarga saja wanita ini juga sekarang itu ya yang wanita jadi laki-laki, yang laki-laki jadi wanita. Ya, dalam rumah tangga ini. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana syariat Islam mengatur ya, posisi wanita, kedudukan wanita, ya. Yang laki-laki pun tidak tahu bagaimana kedudukan seorang suami ya, menjadi suami, yang wanita, yang istri juga tidak paham kedudukan sebagai seorang istri di dalam rumah tangga. Sehingga ya bolak-balik sekarang ini ya. Sekarang ini ya, yang mestinya jadi tulang punggung jadi tulang rusuk ya. Yang tulang rusuk jadi tulang punggung. Nah, ini akhirnya patah-patah ya. Dalam rumah tangga ini banyak terjadi konflik, terjadi cekcok. Nah, maka setan ini ya, jalan-jalan setan ini melalui pandangan ya. Pandangan ini tidak hanya ya, kalau di dalam kajian Ibnu Qayyim ini memang terkait dengan pandangan laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki ya, menjaga pandangan. Ya, ghaddul basar, menundukkan pandangan, artinya terhadap lawan jenis ya. Tetapi pada intinya setan itu akan menggoda manusia melalui pandangan mata. Apapun yang dilihatnya itu akan menjadikan seseorang ya, memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu yang lebih besar ya. Melihat tetangganya bisa beli mobil, bisa beli rumah ya. Nah, ini mendingan wis gak usah disawang. Wis pura-pura gak ngerti ya. Wis sampean ngerti gak gak ngerti wis pokoknya gak ngerti. Kan lebih selamat gitu ya. Wis ndak ada hasad, ndak ada iri, nggak ada dengki ya. Kita lebih bersyukur nanti kalau kita melihat sesuatu yang di atas, sesuatu yang lebih, kita ndak bersyukur, Pak. Ya. Kadang dredeg, wah, kok iso ya? Kok bisa begitu? Nah, mending ya kita ya menjadi orang yang bersyukur, kita lihat ya, kita ini Masya Allah Pak, diberi mata, diberi telinga, diberi ya organ tubuh yang sempurna. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit. Masya Allah, syukur kita akan lebih banyak. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak punya tangan ya. Kita bisa minum kopi, minum teh pakai tangan ya. Ada saudara-saudara kita itu tidak bisa minum kopi, minum teh, makan lontong, makan pecel ya. Ya, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya kaki, coba. Masya Allah, kita bersyukur sekali. Ada orang-orang itu yang tidurnya di bawah jembatan, ya, yang nggak punya pelindung dari panas, dari hujan, kedinginan, kepanasan. Lah kita ini alhamdulillah, meskipun ya sederhana, alhamdulillah kita dapat berlindung, kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, kita melihatnya itu melihat
ya, yang di bawah kita. Jangan sampai kita melihat yang di atas, sehingga apa? Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini juga pengaruh pandangan mata, ya, pandangan mata. Nah, yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wal kalam kalamun katsir. Setan itu akan menggoda manusia, menggelincirkan manusia itu melalui apa? Banyak kalam. Banyak apa? Banyak omong. Nah, orang yang banyak omong itu ternyata menjadi wasilah setan. Untuk apa? Menggelincirkan orang, bisa murtad. Bisa keluar dari Islam karena banyak omong. Ya, ngomongnya yaitu kembali kepada ayat yang sebelumnya, ya, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, ya. Monggo dibuka lagi, ya, ayat sebelumnya ayat ini. Ada manusia itu yang menjadikan kamu takjub. Kenapa? Karena perkataan-perkataannya itu dalam urusan dunia. Wah, ngomongnya sangat pandai sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ngomongnya ini menakjubkan kita, kata Allah seperti itu. Nah, dari omongan-omongan ini, setan itu akan menggelincirkan manusia dari omongannya. Omongannya itu mengandung kebenaran atau kedustaan. Ya. Banyak benarnya, apa banyak dustanya. Ya. Apalagi kalau kita itu menginginkan urusan dunia, ya, menginginkan keinginan kita tercapai dalam urusan dunia. Pokoknya apa saja kita halalkan gitu, ya. Ngomong segala omongan kita pokok yakin. Apakah Anda ingin meraih 1 miliar dalam 1 hari? Silakan datang kepada kami. Kami akan beritahu caranya dan akan mendapatkan kedahsyatan. Dalam 1 hari kalian akan mendapatkan 1 M. Yang satunya, kami akan menawarkan yang lebih dahsyat lagi. Bahkan dalam 12 jam akan mendapatkan 2 M. Wah, dahsyat. Ya. Apa saja yang diomongkan, ya harus macam-macam. Ya, macam-macam. Bahkan ada, Anda ingin bebas dari riba, ya. Anda ingin mendapatkan solusi tanpa solusi, ya. Solusi tanpa solusi. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, kita juga harus waspada. Kadangkala kita digoda, ya, setan itu menggoda atau menggelincirkan kita dari kalam, dari omongan-omongan kita. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan innal bayani lasihrun. Omongan-omongan manusia itu juga bisa menjadi sihir, ya, menjadi sihir. Jadi hari ini ada banyak orang-orang yang mengatakan sesuatu dan bisa menyihir banyak ratusan orang dari omongan. Maka kita harus berhati-hati, ya. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, hendaknya dia diam, ya, diam. Nah, ini sekarang meskipun nggak ngomong tapi nge-share terus, ya. Jempolnya jenengan ini mulut, Pak, ya. Jempolnya jenengan ini sekarang ini gantinya mulut kita, jempol ini ya memang nggak ketemu kita, tapi nge-share terus. Ya, nggak tahu yang di-share, yang share-sharean itu bener apa enggak, pokoknya share, ya. Share, apalagi tahun-tahun politik, share, ya. Akhirnya apa? Membuat orang itu marah, membuat orang benci, dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Maka hati-hati, ya. Karena dari sinilah setan itu masuk dan menggelincirkan kita dari kalam. Kemudian wat-ta'am. Dari apa? Makanan.
Ya. Makanya ada nasihat, jadikanlah makanan kalian itu sebagai obat. Janganlah makanan kalian ini menjadi apa? Penyakit bagi tubuh. Nah, to'am ini salah satu wasilah setan untuk bisa apa? Menggelincirkan manusia. Nah, di dalam ayat sebelumnya yang kita kaji ini ada kaitannya, ya, bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halalan thayyibah, halal dan thayyib. Nah, karena apa? Karena kadangkala itu halal belum tentu thayyib, ya. Thayyib itu bersih, ya. Ada makanan halal tapi kotor, tapi ya enggak terawat, ya, orangnya juga kemprok gitu, ya, kotor dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam itu dianjurkan bahwa makanan itu halalan thayyibah, ya. Yang halal juga thayyib, bersih, ya. Nah, makanan ini juga salah satu tempat, ya, bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang kotor, makanan-makanan yang haram, sehingga menjadikan manusia ini tidak dikabulkan doanya, ya. Tidak dikabulkan doanya. Karena berdasarkan dengan makanan ini, dari makanan ini kita bisa mengidap penyakit macam-macam, ya. Oleh karena itu dalam Islam sangat indah sekali. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan mendapatkan kesehatan, ya, sehat. Dengan berpuasa itu kita akan sehat. Maka kalau banyak makan, ini juga akan, ya, di dalam penjelasan Ibnu Qayyim ini, orang yang banyak makan itu syahwatnya besar, ya. Kalau sudah nafsunya besar, dia tidak terkendali, maka dia akan melakukan sesuatu yang merusak. Nah, ini. Maka jangan kita meniru orang-orang yang, ya, kesana tiap hari, sana sini makan, cari makan yang, ya, hidupnya untuk makan. Karena apa? Ya tamatta'una, mereka orang-orang kafir itu yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Kata Allah di dalam surat Al-An'am disebutkan, orang-orang kafir itu mereka hidupnya adalah yakuluna, apa? Makan. Wa yatamatta'una, dan mereka itu, ya, hidupnya itu mencari nikmat-nikmat, pokoknya nikmat dunia ini semuanya harus digapai. Wa yakuluna wa yatamatta'una kama yakulul an'am. Seperti apa? Seperti binatang ternak, ya. Tangi mangan turu. Kerjaannya begitu, ya. Nah, orang-orang kafir seperti itu. Sehingga apa? Nafsunya besar, ya. Sehingga apa? Mereka berpikir kalau nanti Islam ini jaya, syariat Islam ini tegak, wah, ini berarti mengganggu stabilitas kehidupan mereka. Mereka tidak nyaman, tidak tenang, tidak bisa seperti biasanya, ya. Tidak tenang, ada yang mengganggu. Dengan sistem Islam ini mereka tidak nyaman. Seakan-akan apa? Seakan-akan sumber makanan mereka itu tidak bisa diperoleh dengan baik, dengan lancar, ya. Kayak biasanya kalau ada Islam ini, nanti ekonomi itu, wah, harus seperti ini, nanti seperti ini dan lain sebagainya. Mereka ketakutan, ya. Maka makanan ini adalah salah satu kunci hidup sehat, juga kunci daripada diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Rajab menasihatkan kepada kita, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut. Nah, ini bukan berarti kita mengurangi makan, ya. Mengurangi makan, nanti kalau tidak makan sama sekali lapar, Ustaz, sakit nanti malahan, ya. Nah, artinya apa? Ini mengurangi makan. Mengurangi makan itu
Dalam arti ya sesuai dengan proporsinya ya. Sesuai dengan porsinya. Nah, tapi di sini para ulama itu mereka rata-rata sedikit makan ya. Makannya itu tidak berlebih seperti kita embo-embo gitu. Gak embo ta ya. Omane kaya bendino bebek terus ya. Akhirnya ya wis krasa dhewe Pak ya. Nek bendino bebek, seminggu bebek terus coba ya. Nah, para ulama itu kadang ya dia membatasi makanan itu ya, makan buah ya. Nah, jadi ternyata sedikitnya makan itu berpengaruh dengan hati ya. Hati akan semakin lembut. Dengan lembutnya hati, pemahaman kita semakin mantap ya. Hatinya lembut, ketika ngaji begini nggak ngantuan ya. Ketika ngaji dia dalam kondisi pikirannya fresh ya, menangkap ilmu itu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nanti pulang nggak ngelambiar ya. Ya, kalau sudah dari rumah kenyang wareg wis mesti ya, ya apalagi nggak ada kopinya ya, apalagi nggak ada kopinya. Jiwa semakin tenang dan hawa nafsu jelek tertahan. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah ya. Dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seorang yang banyak makan. Nah, ini disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi makanan ini sangat mempengaruhi seseorang ya. Oleh karena itu ya kita mungkin ya untuk mengurangi makan yang banyak itu ya kita membiasakan untuk puasa sunnah ya. Ada puasa sunnah Senin, Kamis dan juga Ayyamul Bid. Nah ini akan masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini keutamaannya sangat luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, kita banyak melakukan ibadah terutama zikir. 10 pertama bulan Dzulhijjah disunahkan untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu terus dibaca ya. Jadi keutamaan zikir ya disunahkan untuk memperbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian yang terakhir setan itu akan menggelincirkan manusia melalui muhalatatin nas, yaitu banyak bergaul dengan manusia ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa Pak? An-nadhar ya, pandangan mata. Yang kedua? Kalam, banyak omong ya. Yang ketiga? Makan. Banyak makan. Yang keempat? Tidak bergaul sembarangan ya. Jadi mukhalatatin nas itu kita memilih ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan teman itu ada 4 ya. Yang pertama beliau menasihatkan kepada kita bahwa teman itu yang pertama kita bergaul, kita berteman ya, itu seperti kita membutuhkan makanan. Ya, kita seperti membutuhkan makanan. Kalau tidak makan kita pasti lemes, bahkan bisa mati Pak ya. Nah, ada satu kondisi bahwa kita membutuhkan teman itu seperti kita membutuhkan makanan. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan teman seperti ini itu adalah bergaul dengan para ulama. Nah, jadi ini teman yang memang harus kita dapatkan dalam hidup kita ya. Maka ada ulama itu dalam satu hari dia kalau tidak ketemu gurunya, tidak ketemu ulama, tidak mendapatkan nasihat, seperti dia belum makan. Nah, ini dia cari Pak ya. Nah, kalau kita ini
paling buka ya, diberi kemudahan sekarang buka YouTube ya, ustadznya siapa yang disenangi, nanti kan tinggal buka, tinggal ketik ustadz ya. Nah ini kan bisa menjadi nutrisi kita seperti makan ya. Lebih bagus lagi kita ketemu ya, kita sowan, apalagi bisa mencium tangannya ya, bisa ngalap berkah, Masya Allah. Ini seperti makanan, kita akan hati kita akan bisa percaya diri ya. Kalau kita punya masalah, punya ya apapun ya kendala dalam hidup ini, kita diberi nasihat ya. Jangankan kita diberi nasihat, ketemu saja dengan teman ini, dengan guru ini, dengan ulama ini, ketemu saja, lihat senyumnya itu, Masya Allah ya. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya, ketemu dengan Rasulullah itu sudah menjadi obat ya. Apalagi bisa menyentuhnya ya, apalagi bisa menyentuhnya. Seperti Ukasha ya, Ukasha radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya, pada saat Rasulullah mengumpulkan siapa yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku sakiti, silakan hari ini kalian balas. Semua terdiam, semua nangis, semua ini. Ukasha berdiri, saya ya Rasulullah. Loh, ya Umar kaget, ngapain ini ya? Ya, saya ya Rasulullah, saya ingin membalas. Ya. Hari ini saya akan membalas apa yang kau lakukan kepada saya. Ya. Pada saat itu saya pernah ya engkau pukul. Ya. Kemudian hari ini lepaskan bajunya, lepaskan bajumu ya Rasulullah. Umar marah ya, mau nyabut pedang gini ya. Ngapain kamu ya? Semua tegang ya. Ya, begitulah sahabat itu, saking cintanya kepada Rasulullah. Ukasha radhiyallahu anhu ini hanya ingin apa? Memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu dipeluk semua nangis. Ya Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Ya, engkau terbebas dari api neraka, ya. Karena apa? Kulitmu menyentuh kulitku, ya. Kulit tubuhku. Masya Allah, ya. Inilah keutamaan. Ya, ini sahabat, ini teman, ya. Yang apa? Seperti apa? Seperti makanan. Ini kalau kita tidak makan bisa lemes. Nah, begitu pula hari ini seperti itu. Nah, yang kedua yaitu seorang teman, seorang sahabat, seorang teman atau bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Jadi obat itu dibutuhkan ketika apa? Ketika sakit. Ya. Jadi ya kalau nggak sakit ya nggak butuh. Nah ini ya mungkin ya seperti kita ketemu dengan teman-teman kita ya. Ini dari pergaulan yang tadinya bersama para ulama, nah ini bersama saudara-saudara kita ya, bersama saudara-saudara kita orang beriman. Jadi fungsinya seperti obat ya. Jadi kalau ketemu itu seneng ya, seneng. Kalau nggak ketemu ya enggak apa-apa. Tapi kalau dengan ulama tadi harus ketemu kan gitu ya. Nah, yang ketiga bergaul ini malah mendapatkan penyakit. Pergaulan yang dilakukan oleh seseorang tapi malah mendapatkan penyakit, malah banyak masalah ya. Ya, penyakit yang tidak dapat diobati. Ada yang bentuknya mungkin ya mungkin ketemu seseorang ya kok tambah masalah ya. Ya. Wis utangnya kayak tambah ngejak utang. Wis masalahnya banyak ya. Nah ini apalagi diajak untuk korupsi. Wis ngene ae, gak usah ngel-ngel wis korupsi ae. Jupuken anu iki nah. Atau malah ngejak untuk ya main riba dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini penyakit ya. Jadi dapat teman bergaul malah dapat penyakit. Nah, yang keempat ini, yang terakhir pergaulan yang kita kita lakukan
Tapi ternyata apa? Yang kita dapat racun. Ya, racun. Artinya apa? Pertemanan, pergaulan, atau kita bertemu dengan seseorang ini bukan menambah ilmu, bukan menambah keyakinan semakin kuat, tapi semakin apa? Semakin menambah keraguan-raguan kita terhadap Islam. Nah, ini racun, ya, racun. Hati-hati. Maka mukhalatatun nas, ya, ini adalah salah satu wasilah jalan setan untuk menggoda manusia. Ya. Untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia. Oleh karena itu ya kita harus tahu siapa teman kita, ya. Paling tidak, paling utama ya harus menjadi apa? Menjadi makanan, ya, atau tidak ya menjadi obat. Jangan sampai menjadi penyakit atau menjadi racun. Nah, mungkin itu yang disampaikan oleh para ulama di dalam menjelaskan tentang khutuwatis syaiton. Hati-hati dengan langkah-langkah setan untuk menggelincirkan manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan menjadi syafaat kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.